Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naitul arba'in, naitul itikaf, naitul khalwat, naitul uzlah, naitul suluk, naitul riyadah. Billahi ta'ala fi hadal majlis ilahi antal maqsudu wa ridha maqsud. Ustur ya sayyidi madad, madad, madad ya syaikh. Al-Fatihatu biniyati ta'lim wa tadkir. Kama nawa ahluna wa ba'una sulihun wa kama nawa maulana syahisham qabani rabbani wa kama nawa syah Muhammad wa kama nawa syah Ihina yata'allamuna wa tadarrasuna. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa qiraatana fi qiraatihim. Allah yarzuquna al-futuh wal muruh wa rusuh wa salahal jasad wa ruhutabatun nasuh. Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfaduna minaz zalfi waz zalal. Allah yaghfiru lana dhunubana wa yasturu ayubana wa yudhib anna ghayadha qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan wal mihan ma dhahar minha wa ma batan. Allah yarzuquna as-sihhah wal afiyah was salamah wal barakah ala hadhihi niyyah wa li kulliyatin shalihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alina ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-alim al-fadil ad-daqiq wa haqqus sahibu hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Allah rahimahullahu anhuma wa ana wa zadana Allah biharul ulu wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirati amin. Kitabul fitani wal malahim wa asyratus sa'ah babul kafi aman qal la ilaha illallah. Sahabat-sahabat sekalian, keluarga besar Publik KP, teman-teman pencinta keluarga besar Naqsabandiyin, pencinta Maulana, insyaallah mudah-mudahan kita juga senantiasa dibimbing oleh guru-guru kita Maulana Syekh Syekh Maulana Syekh Nadim. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai murid-murid beliau, senantiasa mendapatkan bimbingannya ila yaumil qiyamah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, sesuai tema yang direncanakan dari tadi yang kita pengen baca tentang hadis-hadis, riwayat-riwayat yang terkait dengan penjelasan-penjelasan tentang fitan atau fitnah dan peperangan-peperangan yang pernah disyaratkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini prinsip kita adalah bagaimana kita untuk menjaga keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus benar-benar kita mempercayai, mengimani, meyakini apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW yang merupakan satu hal yang penting bagi kita untuk kita terus bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para pewaris-pewarisnya untuk mengikuti jalannya hingga sampai akhirat nanti. Oleh karena itu yang kita rencanakan kita akan yang mudah-mudahan enggak sekali ini saja, karena kalau lihat kitabnya Ibnu Katsir itu benar tebal ya, An-Nihayah itu tebal. Makanya saya akan mengawali dulu dengan
beberapa bagian, beberapa bab yang terkait dengan fitan dan malahim dan tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Tadhkiratul Qurtubi. Itu merupakan satu penjelasan juga, dan di sana banyak penjelasan-penjelasan. Nah, untuk bisa lebih simpel sebagai bahan perenungan kita, kontemplasi kita, sengaja saya akan awali dulu dengan tulisan-tulisan, yaitu riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah. Ini juga kitab ini juga dijadikan rujukan oleh guru kita Maulana dalam buku beliau yang Kiamat Mendekat gitu. Termasuk tulisan Syekh atau Ibnu Katsir itu juga jadi rujukan Al-Nihayah, dan juga ini Qurtubi, Khulasatul Tadhkirah Qurtubi juga. Makanya saya akan awali dulu biar lebih mudah. Saya juga untuk membacanya juga lebih mudah gitu kan. Karena prinsipnya adalah bagaimana kita mengenali. Nah, ini yang kita baca adalah konfirmasinya dan sarananya. Prinsip utama tetap kita bangun robitoh kita bersama para masyayikh kita. Insya Allah dengan robitoh inilah yang menjadi powernya yang akan membuka. Apa yang dibuka? Hati kita, akan dibuka akal kita, pemahaman kita, sehingga kita bisa futuh. Makanya kita mohon kepada Allah diberikan futuh, munuh, rusuh. Nah, hal-hal ini karena ada motivasi spiritual bagi yang dari mana? Bagi motivasi spiritual bagi kita yang punya himmah untuk terus membangun dan menyuburkan, menghidupkan spiritual. Dari siapa? Tentunya dari para orang-orang soleh yang sudah melakukan, yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman spiritual dan yang mampu untuk memberikan dukungan kepada para salih. Nah, makanya kita terus bangun terus robitoh kita pada guru-guru kita. Yang kita lakukan saat ini sebagai sarananya, medianya, yang kita lakukan dari luar. Insya Allah dengan kekuatan dukungan dari dalam, dari batin, dari sir, spiritual guru-guru kita yang akan membangkitkan kita untuk bisa dan mendapatkan pemahaman. Salah satu prinsipnya seperti itu. Jalan robitoh kita bangun dimanapun. Apalagi kita ini prinsipnya adalah mengkaji, ngaji, atau taklim atau belajar robitoh. Biar belajar secara dohirnya kita mendengarkan dengan pendengaran atau telinga dohir kita melihat dengan mata kita duduk dengan sahabat-sahabat teman-teman kita. Artinya dapatan bimbingan secara istimewa dari spiritualitas guru-guru kita. Ini yang harus kita bangun. Jadi kita bangun terus dimanapun madad, dimanapun robitoh. Mudah-mudahan ini yang jadi sebab kita futuh. Baik, saya akan awali, saya mulai pembacaan kitab tersebut, bab tersebut tadi, Kitabul Fitan wal Malahim wa Asyratus Sa'ah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberikan dalam tulisannya satu kitab namanya Al-Fitan wal Malahim. Itu macam-macam atau banyak fitnah dan banyak peperangan dan tanda-tanda kiamat. Bagi orang mukmin gak usah serem. Gak usah serem. Karena dia enjoy aja. Apalagi mukminnya sudah salik gitu kan. Nah, justru semua itu tanda-tanda kiamat itu ketika diprediksi oleh Rasulullah SAW, ya semenjak Rasulullah wafat sudah mengalir itu tanda-tanda itu. Kiamat, tanda-tanda kecil, besar. Makanya seluruh umat Muhammad ketika mengikuti dan menerima akan jadi
kokoh keimanannya, senantiasa untuk mempersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah bersabda, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah, kata baginda Rasul, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sehingga mereka atau sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Redaksinya. Satu. Ini dakwahnya Rasul itu mendakwahkan la ilaha illallah. Nah, makanya pewaris-pewaris Nabi ya seperti itu. Wa yu'minu, dan sampai mereka yu'minu, beriman, mempercayai bi kepadaku. Dua. Apalagi wabima, dan mempercayai apa-apa jitu yang jitu bihi, yang aku bawa dalam kehadiran kedatangan Rasul, yang dibawa dalam kehadiran Rasul itu juga harus dipercayai. Nah, ini perintah seperti ini ketika Rasulullah diperintahkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah pada seluruh manusia, kemudian manusia juga agar mempercayai akan Nabi itu sendiri dan apa yang dibawa oleh Nabi, itu ada perintah dari Allah. Jadi bukan kemauan Rasul sendiri, bukan kemauan Nabi Muhammad sendiri. Kemudian faidha qalu dzalika, ketika mereka telah mengatakan la ilaha illallah, ya, gimana? Asamu minni dima'ahum, mereka telah menjaga darah mereka dariku, dari ancaman, dari peperanganku. Makanya kalau mereka orang-orang yang sudah menegakkan, sudah mengucapkan la ilaha illallah, darah mereka sudah terjaga. Kata Rasulullah, olehku, wa amaluhum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Jadi mereka menjaga darahnya, menjaga hartanya, mata-mata dengan hak Islam. Dan adapun hisab mereka nanti itu 'ala Allah taala. Urusannya Allah. Ini hisab ya. Makanya semalam ada pertanyaan, gimana kalau kita tanda-tandanya amal kita itu diterima oleh Allah gitu. Tanda-tandanya seperti apa ya? Malam dalam obrolan kita, tanda-tandanya amal kita diterima oleh Allah ya orang-orang yang merasa dirinya tidak punya amal, mengembalikan amalnya itu kepada Allah, milik Allah. Nah, yang begitu itu ketika ada hisab, apa yang dihisab kira-kira? Banyak orang kalau mengakui ini adalah amalku, ini adalah hartaku, ini adalah kekayaanku, yang ini aku yang ini, ketika dihisab, itulah yang mendapat hisab. Tapi kalau misalnya orang-orang itu ketika dalam kehidupan sudah terbangun, la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, semuanya kecuali dengan Allah. Jadi menyerahkan semuanya. Wa ufawwidu amri ilallah, serahkan semua urusan pada Allah. Makanya namanya ketika kita manusia memiliki kemampuan, memiliki kebiasaan, kekuatan, itu adalah milik Allah semuanya. Jadi nggak ada milik diri ini, semata-mata milik Allah. Nah, kalau sudah pengakuannya begitu, ketika ada datangnya hisab, ditanya oleh malaikat,
Misalkan si Hidayat, apa yang kamu miliki ketika masih ada di dunia? Hidayat, malaikat tahu. Jadi orang berharta, banyak amalnya, banyak kebaikannya. Ketika ditanya oleh malaikat, saya nggak punya apa-apa, semua itu milik Allah. Saya serahkan kepada Allah. Nah, ketika sudah merasa begitu, yang dihisab apa kira-kira? Orang nggak punya apa, nggak ada yang diperhitungkan, nggak ada yang dihisab, karena sudah milik Allah. Kan begitu. Berbeda kalau saya punya ini, saya punya itu, saya punya itu, akan dihisab. Dari mana itu kamu dapat harta? Dari mana itu kamu dapat? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Nah, hisab. Nah ini kesadaran yang begini itu ya nggak mudah. Itu kalau kita sudah, insya Allah bersama spiritualitas, mudah-mudahan terbangun kesadaran itu. Jadi murni la ilaha illallah itu terjaga. Baik, itu satu riwayat. Babu maja'a fi annal mu'min. Nah, babu iqbalul fitan wa nuzuliha. Kama waqi'il qatri wa dhilal. Wa min aina taji'u wa fadul ibadah ayamal fitan. Ini bab yang akan kita baca. Jadi mukadimahnya tuh bahwa nanti akan ada fitnah itu banjir. Datangnya fitnah, turunnya fitnah itu seperti pada tempat turunnya air hujan. Akhirnya saking mudah dibanjirin. Dari mana datangnya? Dan terus keutamaan daripada beribadah pada hari-hari yang penuh fitnah. Ini bab itu. Baik, qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman siapa Allah Ta'ala wa Ta'ala. Wattaqu fitnatan. Wattaqu, takutlah kalian. Atau jagalah diri kalian. Fitnatan, ada fit. La tusibanna. Tidak mengenai apa fitnah tadi, alladzina, pada orang-orang zalamu, yang telah berbuat zalim, minkum, di antara kalian, khosotan, hal tertentu. Wa nahwaha minal ayat, kan banyak ayat lagi. Jadi kita harus jaga-jaga diri akan turunnya fitnah. Dari mana? Ya ada di antara kita juga. Dari situ. Orang-orang yang zalim. Makanya di situ saatnya itu ya kita sangat susah, dan apa ya, membedakannya itu sangat susah. Banyak ayat-ayat yang berkata. Wa fi hadisin. Satu hadis, wa fi hadis Muslim, dalam hadisnya Imam Muslim disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta takuna fitan kaqat'il laili al-mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. Nah, ini prediksi Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta takuna fitnah. Hingga terjadi fitnah. Artinya kiamat itu akan terjadi didahului dengan adanya fitnah. Nah, kalau sebelum ada fitan, kalau nggak ada fitan, nggak terjadi kiamat, kata baginda Rasul.
Kakot ilaili seperti dilampuinya malam yang gelap. Jadi cepat banget gitu. Yusbihu ar-rajul mu'minan. Seseorang pada waktu pagi beriman. Wa yumsi kafiran. Dan ketika sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'minan. Sore hari jadi mukmin. Wa yusbihu kafiran. Paginya bisa berubah jadi kafir. Terus yabi'u dinahu. Seseorang itu menjual agamanya dengan apa? Dengan bighardin minad dunya. Dengan tujuan-tujuan dunia. Nah, artinya itu tanda-tandanya kiamat. Mau kita saksikan terjadi atau belum? Ya. Coba kita mulai dari diri kita menyaksikannya. Nah, kalau semua kita itu merenungkan hal tersebut, berarti kita di situ akan tahu datangnya tanda-tandanya kiamat tersebut. Makanya bagi saya, ketika kita menyaksikan hal seperti ini sesuai apa yang diprediksikan oleh Rasulullah dan kita menyaksikan ada, sikap kita seperti apa? Apakah kita harus mengolok-ngolok dan kita itu artinya ketika terjadi sekeliling kita ada berada di dalam wilayah fitnah itu. Nah, kita harus hati-hati dan waspada. Apakah kita harus terjerumus ikut menjadi tukang fitnah dalam hal tersebut atau jadi sumber fitnahnya atau jadi fitnahnya? Oke. Wafil hadithi, dan tersebut juga dalam satu hadis. Wafil hadithu, dan ikut tersebut dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, keluar yauman pada satu hari, faza'an, kaget, dalam keadaan kaget, hingga muhmiran wajuhu, saking kagetnya wajahnya merah. Kemudian yaqulu, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, wailun, celakalah, wailun, kerusakan, lil arabi, bagi orang Arab. Kerusakan, ini kerusakan bagi orang Arab. Min syarri, dari perbuatan buruk-buruk. Qad iqtaroba, qad iqtaroba, sungguh telah dekat. Apa? Fathul yaumi, terbukanya satu hari. Min robni ya'juj wa ma'juj. Apa itu? Dari nanti akan ada Ya'juj dan Ma'juj mislah hadhihi, seperti golongan ini. Artinya Nabi memberikan satu isyarat di situ ketika menyaksikan kondisi, menyaksikan keadaan saat itu dan merasakan keadaan seperti itu. La ilaha illallah. Ini kerusakan bagi Arab kalau sudah ada keburukan seperti ini. Ya. Nanti terbukanya hari itu sudah dekat. Akan datangnya, hadirnya Ya'juj Ma'juj. Seperti ini. Nah, itu kan pada masa Rasul ngomong seperti ini gitu kan. Saat itu belum datang Ya'juj Ma'jujnya. Nah, nanti seperti ini kata Rasul. Artinya digambarkan pada masa tersebut. Terus wahilaqa wahalika bi usbu'aihi
al-abham walati taliha. Kemudian Rasulullah mulai melingkarkan jari-jarinya. Itu apa ini? Jempolnya ya, dan jari berikutnya. Faqalat. Kemudian Zainab radhiyallahu anha berkata, faqalat Zainab radhiyallahu anha, anahliku wa fina as-solihun. Apakah kami ini akan rusak ya Rasulullah? Sementara dalam kita ini, dalam kami kan ada orang-orang yang soleh. Apakah akan ikut rusak? Qala, Nabi menjawab, Naam, ya, akan ikut rusak. Idza kathura al-khabath. Jika sudah banyak kotoran-kotoran, sesuatu yang perbuatan yang kotor. Satu. Kemudian wafil hadis disebutkan juga dalam satu hadis an Usamah dari Usamah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala atomin atomil Madinah. Bahwasanya Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafa, naik al-atmin pada atumin pada beberapa bukit min atau min Madinah, dari bukit-bukit yang ada di Madinah. Gumbukan-gumbukan itu naik. Kemudian kemudian Rasulullah bersabda, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Inilah aroma waqi'al fitan. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat banyak tempat-tempat terjadinya fitnah. Kholala buyutikum, di sela-sela rumah kalian. Kama waqi'il qatri, seperti tempat turunnya atau terjadinya tetesan-tetesan air hujan. Jadi Nabi mengatakan seperti itu. Apakah kamu lihat apa yang saya lihat? Saya melihat turunnya fitnah, tempat terjadi fitnah itu di sela-sela rumah kalian. Seperti turunnya hujan itu di situ. Artinya di masa Rasulullah fitnah itu ya sudah disampaikan dan ada. Rawahu meriwayatkan kepada hadis wa maqablahu dan hadis sebelumnya. Siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Warwa dan meriwayatkan sifat Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, anna rajulan, bahwa ada seseorang laki-laki sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal lil islami min muntaha? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ahlu baitin minal arab wal ajam aradallahu bihim khaira adkhala alaihim al-islam. Seorang lagi bertanya kepada Nabi, apakah bagi Islam itu ada ujungnya, tempat berakhirnya? Nabi menjawab, ayyuma ahlu baitin, apa saja, siapapun, apapun ahli bait minal ard, dari kalangan Arab, penghuni rumah, penduduk rumah dari kalangan Arab dan kalangan Ajam. Ajam itu yang selain Arab. Aradallahu bihim khairan, di mana Allah menghendaki kebaikan kepada mereka, adkhala alaihim Islam, maka Allah akan memasukkan Islam di dalam.
Jadi jawabnya ada enggak nanti ujungnya? Ya, rumah siapapun dari kalangan Arab maupun kalangan Ajam yang Allah kehendaki rumah itu kebaikan, penduduknya, isinya, keluarganya itu baik, maka rumah itu dan penduduk itu akan mendapatkan atau kemasukan Islam di situ. Islam masuk di situ. Artinya bahwa Islam itu akan dijadikan oleh Allah kepada umat manusia. Ini ada apa? Adalah kehendak baiknya Allah. Di sini makanya kita bersyukur, ya. Karena meningkatkan terus mensyukurinya itu ya, jalankan secara kontinu istiqomah, nanti insya Allah akan mengalir, akan diarahkan terbuka sampai kepada batin kita. Faqala ar-rajul, ketika jawab itu Nabi laki-laki tadi bertanya lagi. Tsumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa lagi? Qala Nabi menjawab, tsumma wuqu'ul fitan. Ya. Islam sudah dipeluk, Islam sudah ada di rumah, kemudian apa lagi? Ada terjadinya banyak fitnah. Tsumma wuqu'ul fitani, kemudian terjadinya banyak fitnah, itu kadzilali. Seperti zilal itu aub-aub, tempat bernaung tuh. Saking apa? Fitnah, saking banyaknya. Faqala ar-rajul, maka laki-laki bertanya, kalla wallahi insyaallah. Qala bala. Apakah demikian? Kata laki-laki itu. Wallahi insyaallah. Apakah demikian? Demi Allah. Ini adalah kehendak, insyaallah ini kehendak Allah. Qala, Nabi menjawab, bala. Iya, of course. Tentu. Ini adalah kehendak Allah. Terus walladzi, kata Nabi, demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi ada dalam genggamannya, zat Allah subhanahu. La ta'udanna fiha asawidun. Sobiyan. La ta'uduna, sungguh akan kembali. Fiha, di dalam fitan, asawidun. Banyak artinya akan diungkebi, akan dibanyakin. Anak-anak apa? Sobian. Usawidu. Piro-piro keburukan anak-anak kecil. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya. Bagian memukul lehernya sebagian. Artinya itu akan banyak tawuran-tawuran. Ya. Di antara dari mulai anak akan terjadi seperti itu. Hai, la ta'udanna, akan dadi, sungguh akan dadi. Tu ya'lu, merasa tinggi, mengungguli. Siapa ba'duhum, sebagian kalian, wa yartafi'u, dan meninggikan. Idza aroda, ketika menghendaki siapa,
sebagian orang tadi ayu dia ingin membuat kepedihan, mau menyakiti akhahu al-muslim pada saudaranya muslim. Jadi nanti ketika orang itu pengen menyakiti saudaranya sesama muslim, mereka akan merasa hebat-hebat, yang hebat, yang merasa kuat, yang merasa punya ketinggian. Kenapa demikian? Li'annal usawida, lafad usawad itu jam'u aswadin, jamaknya lafad aswad itu artinya hitam. Wahya itu adalah ular, al-hayatu as-sauda. Jadi nantinya akan banyak sekali ya, ular-ular yang berupa anak-anak yang memukul. Itu istilah-istilah sekarang untuk tawuran-tawuran. Idza arodat, ketika ular tadi menghendaki antan hisya, untuk menggigit, gimana? Ularnya itu irtafaat, maka akan naik. Tuma intasobat, kemudian akan tegak. Wan khafadot, kemudian akan ke bawah lagi. Ini kan makan tadi yang usawi itu soban, itu kan sebagai perumpamaan bahwa nanti kata baginda Rasul, walladzi nafsi biyadihi la ta'udun, akan kembali di dalam fitnah itu akan terjadi, akan ada ular-ular laki berupa bocah-bocah. Ini perumpamaan, diserupakan bocah. Jadi bocah-bocah serupakan ular yang mukul satu dengan kepada yang lain. Seperti tingkahnya ular. Merasa tinggi, baru matuk, naik dulu. Ini kan perumpamaan itu digambarkan seperti ular itu. Orang pengen nyakitin saudaranya itu, caranya gimana? Punya kekuatan, punya ketinggian derajat, punya ketinggian pangkat, kemudian digunakan untuk menyakiti, untuk membuat kepedihan kepada saudara-saudara. Sumber fitnah di situ juga. Jadi seperti ular. Makanya di kalimatnya usawi itu. Orang kalau mau itu membuat orang itu rusak, cari ketinggian. Nanti sudah punya matuk orang. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketinggian para pencinta ini bukan untuk itu. Karena ketinggiannya justru semakin tinggi. Kalau ketinggiannya untuk karena Allah, semata-mata Allah, sama-sama untuk jalan bagaimana bisa menaik, bisa meningkat semuanya. Itu pentingnya bimbingan dengan para guru-guru spiritual. Enggak mempunyai sifat-sifat karakter-karakter kayak ular tadi, ular-ular hitam itu. Qalahu al-Azhari, riwayat itu menyebutkan disebutan al-Azhari. Warwa, dan meriwayatkan siapa Muslim an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Ummi Salamah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Ummu Salamah berkata, istayqadha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faza'an. Pada satu malam Rasulullah bangun, ngelilir ya, paham ngelilir kan? Tidur enak, tengah malam jam 1 bangun. Ya, untuk apa? Kencing kalau kita gitu kan. Terus balik tidur lagi. Ngelilirnya begitu. Insya Allah kalau para murid-murid begitu ngelilir, kamar mandi, sholat. Nah, itu. Tapi kalau ngelilir kan tidur lagi biasanya. Tapi ini enggak ngelilir kan. Bangun di satu malam, faza'an, dalam keadaan kaget. Yaqulu, dan Rasulullah
mengatakan, bersabda, Subhanallah, madza futiha alaila minal khazain. Subhanallah, apakah ini yang telah terbuka, yang telah dibuka pada malam ini, kata baginda Rasul. Minal khazaini, dari banyak-banyak gudang, pustaka, pusaka. Pusaka apa yang dibuka pada malam hari ini? Wa madza unzila minal fitan. Fitnah apa yang akan diturunkan ini padamu? Kata baginda Rasul. Man yuqidhu sawahibal hajar yuridu azwajahu likai yusallina. Siapa yang membangunkan sahibal hajar? Itu siapa? Perempuan-perempuan yang tidur di kamarnya. Yuridu, maksudnya apa? Siapa yang menghendaki istrinya atau pasangannya likai sulinya, supaya mereka sholat. Ruba kasyatin fid dunya aryatun fil akhir. Banyak orang yang berpakaian di dunianya, itu di akhiratnya aryatan fil akhir. Di akhiratnya itu ternyata nggak berpakaian. Nah, ini fitan. Jadi diisyaratkan juga oleh Rasulullah. Ada fitnah apa nih malam ini? Yang dibukakan dari gudangnya. Apa yang diturun? Fitnah apa yang akan turunkan? Siapa yang membangunkan istrinya agar mereka sholat? Kenapa? Banyak perempuan yang berpakaian di dunia tapi di akhirnya nggak berpakaian. Jadi ini tersirat bahwa pada riwayat ini, yuk kita jaga keluarga kita, istri kita, ya. Kalau malam yang bangunin untuk sholat, biar bisa dipakaian. Itu menghidupkan untuk mempersiapkan akhir. Wa rawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam keluar. Faqala, kemudian Rasul bersabda, "Ya ashabal hujurat, hei para penghuni kamar." Artinya apa? Orang yang pada tidur. Su'irat, dinyalakan. Apa dinyalakan? An-naru, api. Wajaat al-fitan, dan telah datang fitnah. Jadi telah dinyalakan api dan telah datang fitnah. Ka'annaha, seolah-olah fitan itu qat'ul laili, pemutus malam al-mudlima yang gelap. Lau ta'lamuna, sekiranya kalian ngerti, kalian tahu, ma'a'lamu, apa yang aku tahu, la dhahiktu qalila, niscaya kamu akan sedikit ketawa. Ketawanya sedikit. Terus wal bakaitum katsiran, akan banyak nangisnya. Ini disyaratkan orang oleh baginda Rasulullah SAW bahwa api sudah dinyalakan, fitnah sudah datang. Maka siapa yang mengetahui apa yang aku tahu, katanya seperti ini, maka dia nggak akan bisa banyak ketawa, justru akan banyak nangis. Jadi kalau kita sekarang itu masih senang banyak ketawanya, karena belum tahu kalau semua ini ada fitnah. Apalagi kan fitnah diketawakan, kejiban ketawa.
Artinya bahwa fitan-fitan yang terjadi yang wujud itu adalah benar-benar keadaannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya jaga-jaga. Ya, sekarang kita mau banyak ketawa atau banyak nangis gitu ya. Jadi kalau kita mengenal fitnah, fitnah, nah kayak sekarang, itu kapan-kapan. Jadi sebenarnya semenjak masa-masa Rasul sudah dikasih tahu dan sudah ada. Mungkin derajatnya yang apa? Kapasitasnya fitnah itu seperti apa? Makanya kembali kepada umat itu sendiri. Wafil hadis, dan satu hadis an Abdullah ibni Umar qala, dari riwayat satu hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan sami itu Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW bersabda, anal fitnata taji'u min hahuna. Fitnah itu akan datang dari sini, kata Rasul. Wa auma'a, dan Rasulullah memberikan isyarat biyadi dengan tangannya nahwal masyriq, pada arah timur. Oh, dari sono no. Dari arah isyarat tangannya ke arah timur. Min haitsu, dari satu tempat, yatlu'u, yang keluar, apa, qarna syaitan, dua tanduk setan. Dua tanduk setan itu dari arah timur. Nah, fitnah itu sumbernya dari situ tuh, dari arah timur, dari tempat munculnya dua tanduk setan. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dan kalian akan memukul, akan menyakiti, di antara kalian akan memukul, memotong lehernya sebagian di antara kalian juga. Wa innama qatala, sesungguhnya, wa innama qatala Musa, sesungguhnya Nabi Musa telah membunuh, alladzi qatala, pada orang yang telah membunuh, min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Kenapa? Khotoan, karena cara khotok, salah, keliru. Faqala Allahu lahu, maka Allah berfirman, mengatakan kepada Nabi Musa, wa qatalta nafsan, wa qataltu nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futun. Kamu telah membunuh satu diri. Fanajainaka, maka kemudian aku menyelamatkan engkau, kata Allah kepada Nabi Musa, minal ghammi, dari kesusahan. Wa fatannaka futunan, dan aku akan memberikan, wa fatannaka futunan, kan, memfitnah kepada kamu, wa fatannaka, dan memberikan kesusahan kepada kamu, futunan, dengan banyak fitnah. Jadi fitnah itu dari ayat ini akan jadi apa? Sumber kesusahan. Makanya jangan sampai salah sasaran, jadi fitnah. Nah ini, Nabi Musa membunuh seseorang salah sasaran, jadi fitnah. Sekarang kalau misalkan sekarang gitu kan, yang nggak membunuh lah, ada istilahnya bunuh karakter, munculin hoax, kan fitnah. Padahal yang dituduh bukan sasaran yang sebenarnya. Wafil hadis tersebut, dalam satu hadis, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala, bersabda Rasulullah, al ibadatu fil haraj kal hijratu ilayya. Beribadah dalam kondisi kesusahan, artinya banyaknya fitnah, itu kal hijrah ilayya, seperti berhijrah kepada. Qala al ulama fi hadisin
Para ulama mengatakan dalam satu hadis, anuhliku wa fina sholihun. Nah, pada hadis tadi yang di atas, apakah kami juga akan rusak sementara di dalam kita ini, kami ini ada orang-orang soleh? Nabi menjawab, na'am, ilah. Tadi di atas. Nah, wa fi dzalika itu sebagai kata ulama, wa fi dzalika pada hadis tersebut dalilun sebagai dalil, sebagai tanda ala annal bala qad yarfa'u an ghairis sholihin. Bahwa bala yurfa'u terkadang dihilangkan, diangkat dari selain orang-orang soleh. Kapan? Idza kathura as-sholihuna, ketika banyak orang-orang soleh. Jadi kalau orang solehnya banyak, ya, lebih mendominasi, para ulama, bala itu akan diangkat dari orang-orang yang nggak soleh. Artinya keberkahan. Tapi fa'in kathura, apabila banyak siapa al-mufsidun, orang-orang berbuat kerusakan, wa qalalan sedikit as-solihuna, orang-orang solehnya, halaka, maka rusak afal kullu, semuanya. Balik. Kalau dalam satu komunitas itu banyak perusaknya dan orang solehnya sedikit, ya, semuanya rusak. Nah, kalau melihat pandangan ulama yang seperti ini terkait dengan hadis tadi, kalau satu kondisi itu sudah rusak, ya, itu tanda yang dominan itu bukan orang solehnya, yang dominan para orang-orang rusaknya. Makanya al-mufsidunnya, koruptornya yang banyak itu loh. Pengrusak itu ya koruptor bahasanya. Insyaallah. Halaka al-qulu. Idza lam yakruhu dzalika wa lam yungkiruhu. Jika mereka itu tidak membenci pada kerusakan dan mereka tidak mengingkari kerusakannya, pantas rusak semuanya. Wa huwa makna qauluhu ta'ala. Wa huwa makna qaulihi ta'ala. Maknanya ini pandangan pendapat apa yang dikatakan ulama dalam hadis tadi, ini sesuai pada makna firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Jadi kalau banyak orang solehnya, fitnah tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim pun gak akan. Bal ya'ummu, akan merata. Apa syu'muha, keburukannya fitnah itu kepada siapa? Man yata'atoha, ada orang yang melakukan, orang yang nandangi, mendatangkan, melakukan dan pada siapa lagi? Waman, dan pada orang rodi yang rela pada adanya fit. Ini gambaran. Makanya kalau kita ikut-ikutan menebar fitnah, pada kita itu tandanya ridho pada fitnah itu sendiri. Coba. Makanya kalau pesan-pesan orang-orang soleh, guru-guru kita, anteng-anteng di rumah, diam di rumah, itu kan menjaga diri dari penebar fitnah. Hadza bi fasadihi wa hadza bi ridahu wa iqraruhu. Inilah yang jadi tanda sebab dengan kerusakannya orang yang ridho, orang yang melakukan, dan juga sebab ketetapannya. Waruyan diriwayatkan anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amaro malakan minal malaikat ayaksifa biqaryatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan satu malaikat di antara sekian banyak malaikat, memerintahkannya ayaksifa. Kenapa? Ngamblesakan. Ngamblesakan biqaryatin, satu Korea, satu desa.
Malaikat diberitahu, ayo hancurkan itu satu desa, satu wilayah. Faqala, malaikat bertanya, ya Rob, inna fiha fulanan al-abid. Ya Rob, itu di dalam desa itu ada seseorang si fulan yang ahli ibadah. Fa'auha Allahu ta'ala ilahi. Maka Allah bisik kepada malaikat tersebut, an-nabihi, bahwasanya pada si fulan orang tersebut, fabda, mulailah, fa'inahu, karena sesungguhnya si fulan tadi ahli ibadah tersebut, lam yataghayyar, tidak berubah wajuhu, wajahnya, hina, untuhikat, ketika dirusak apa, maharimi, larangan-laranganku. Oh, malaikat hancurkan itu satu desa. Malaikat jawab, ya Rabb, itu ada orang ahli ibadah, ya, ada si fulan ahli ibadah. Dijawab Allah, itu ahli ibadah itu justru jadi permulaannya di situ, mulailah dari ahli ibadah. Kenapa mulai dari ahli ibadah itu? Karena ahli ibadah itu ketika larangan-laranganku dirusak, dia diam saja gitu. Wajahnya itu enggak kesel, enggak marah, biasa-biasa saja. Masya Allah. Kapankah itu? Wallahu a'lam. Wa kana Wahab ibn Munabbah yaqulu. Wahab bin Munabbah mengatakan, lama asoba Dawudu alaihi salatu wassalam al-khati'ah, ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan satu kesalahan, qala, kemudian Nabi Daud berkata, ya Rob, ighfirli, ampunilah aku, berilah ampun untukku. Qala, kemudian Allah bersabda, qad ghafartuha laka, kata Allah, aku telah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wa alzamtu araha Bani Israel, dan aku menetapkan araha, apa? Cat-catnya daripada kesalahan itu, terbukanya kepada siapa? Pada Bani Israel. Faqala, maka Nabi Daud berkata, kaifa ya Rob, bagaimana caranya? Wa angtal al-hakam al-adl alladzi la yuzlimu ahadan a'mala. Ya Rob, bagaimana caranya? Engkau adalah zat yang kokoh, yang bijak, zat yang adil, ya, lah yang tidak pernah mendolimi siapapun. Aku melakukan keburukan dan wayalzamu aruha ghairi, kok malah keburukan itu dampaknya itu kepada selain diriku. Gimana bisa? Yang berbuat buruk itu saya, kok dampaknya, akibatnya buat selainku. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah membisik, memberikan wahyu kepada Nabi Daud, ya Daud, innaka, sesungguhnya kamu, lama ijtarota, ketika kamu memberanikan kamu, alatil kal maksiyah, berani pada kemaksiatan tersebut, lam ya'jilu alaika, itu tidak menyegerakan Bani Israel kepada kamu. Kiri dengan apa? Dengan mengingkari. Wa fi hadithi Abi Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza
umila bil khati'ah fil ardi, ketika di bumi itu sudah dilakukan, diperbuat satu kesalahan, keluputan, wakana man syahidaha, dan orang yang menyaksikan keburukan tersebut, kesalahan tersebut, fa'angkaroha, kemudian mengingkarinya, wakarihaha, dan tidak menyukainya, kaman ghoba anha, misalkan meninggalkan itu maksiat, waman ghoba anha, orang yang meninggal pergi anha dari kesalahan, parodiyaha, maka dia ridho, kaman syahidah. Kata baginda Rasul, ketika satu keburukan, satu kesalahan di muka bumi itu terjadi, dilakukan, dan orang yang menyaksikannya dia membenci, tidak suka, ya, dan dia tidak menyenanginya, itu seperti orang yang meninggalkan khotiyah keburukan tersebut, ya, ridho, maka sama itu seperti orang menyaksikan keburukan tersebut. Artinya yang demikian diamnya aja kita jadi fitnah gitu. Banyak kemungkaran kita itu adalah fitnah. Masya Allah. Jadi kanan kiri depan belakang sudah dilingkupi fitnah. Mau ngomong salah, diam pun salah. Jadi wabalaghona, dan telah sampai kepada kita, pada kami, anarjulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu hasunah, menganggap bagus qatla Utsman, pada terbunuhnya Sayyidina Utsman. Memilang-milang bagus. Indah Syi'bi, menurut Imam Syi'bi. Faqala, kemudian laki-laki tadi, faqala, kemudian berkata lahu, kepada laki-laki tadi, qad syarakta fi dammi. Jadi ketika ada seseorang itu menganggap kematiannya Sayyidina Utsman, ya, dianggap sebagai hal yang benar, yang baik, kan terbunuhnya dengan wafatnya kan terbunuh. Faqala, maka dikatakan, maka berkata kepada laki-laki tersebut, oh kami itu telah bersekutu, sama-sama lakukan pembunuhan tersebut. Alhamdulillah, padahal diam, menganggap oh benar, membenarkan gitu. Alhamdulillah. Wa fi hadis Tirmidzi, dan tersebut dalam hadisnya Imam Tirmidzi, innan nasa idza ra'au adh-dhalima wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ayya'ummahum Allahu bi iqabi man indahu. Bahwa manusia ketika menyaksikan orang yang zalim dan walam ya'khudhu, kemudian mereka itu manusia tidak bertindak, 'ala yadayhi, atas kekuasaannya, atas tangannya, aw syaka, maka dekatlah. Apa yang dekat? Ayya'ummahumullah, Allah akan menurunkan, meratakan siksa, iqab, pada orang yang ada di sisi. Dari mana iqab? Min indihi, dari Allah. Tuh, ada kezaliman depan kita, belakang kita nggak bisa bertindak. Makanya yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya otoritas, kalau nggak bertindak juga ini jadi sebab timbulnya, datangnya iqab, sanksi dari intaha. Bahkan Imam Malik rahimahullah yaqulu, berkata, tahjuru al-ardu, tuhjaru al-ardu allati yusna'u fiha al-munkar jiharon, bumi yang di dalamnya, di atasnya terjadi, diperbuat satu perbuatan kemungkaran secara terang-terangan, tuhjar, ditinggal. Wala yang bagi al-istiqrar, jadi tinggalkan,
Kalau bumi itu terjadi diperbuat untuk perbuatan mungkar. Wala yang bagi al-israr, nggak perlu untuk menetap fiha di dalamnya. Nah, Imam wah saja menjadikan hujah disonai Abi Darin dengan apa yang diperbuat oleh Abi Darin wa khurujihi dan keluarnya Abi Darin min ardi Muawiyah dari bumi Muawiyah. Kapan? Hina a'lana diriba. Ketika Muawiyah terang-terangan melakukan perbuatan riba. Wajaza dan membolehkan Muawiyah apa? Bai'a siqayati dzahab. Menjual wadah tempat minum dari emas. Itu yang gitu sudah dianggap kemungkaran, maka ditinggal. Bi aktsarun lebih banyak min wazdiha daripada timbangan. Nah, itu ribanya di situ. Ya ketika sudah bumi dibuat sebagai perbuatan yang kemungkaran, layak tinggalkan. Kalau sudah semuanya ditutupin dengan riba semuanya, gimana itu? Masya Allah. Kama rawa fi sahih, sebagaimana diriwayatkan dalam kama ruya fi sahih, sebagaimana diriwayatkan kitab sahih, hadis-hadis sahih. Wa kana Malik rahimahullahu taala, Imam Malik rahimahullahu taala yaqulu berkata, "Adon idza dhahara al-batil al-haq," ketika kebatilan sudah mendominasi, mengalahkan kebenaran, al-haq kana al-fasadu fil ardi. Ya, maka terjadilah di situ kerusakan di muka bumi. Wa kana, dan Imam Malik wa kana yaqul, Imam Malik berkata, inna luzumal jamaah itu najatun, menetapi jamaah itu adalah keselamatan. Wa inna qalilal batil, sesungguhnya sedikitnya perkara batil kebatilan, wa katsirahu, dan banyaknya kebatilan, halakat, adalah kerusakan. Jadi kalau banyak dikitnya kebatilannya itu udah kerusakan. Wa kana yaqul, dan Imam berkata, yang bagi linasi, penting, perlu bagi manusia, ayaghdabu al-amra lillah. Ayaghdabu li amrillah idza intahakat untuhikat faraidahu. Penting bagi semuanya, termasuk kita, untuk apa? Untuk membenci, tidak menyukai, ya, kepada urusan-urusan Allah ketika kefarduan, kewajiban itu dirusak. Silakan. Terus waharamahu, dan Allah waharamahi, dan waharamihi, dan beberapa larangan-larangannya Allah. Wa khalafan nas ma atas bihi al-kutub, dan manusia-manusia sudah menyimpang dari apa-apa yang datang dari kitab-kitab dan para nabi. Boleh, tidak suka pada orang begitu. Wa kana yaqul, dan Imam Malik mengatakan, la tambagi al-iqamah bi ardin, enggak perlu untuk menetapi dari satu tanah, satu bumi, yakunu al-amal fiha bi ghairi sunnah, di mana di bumi tersebut sudah tidak ada lagi amalan-amalan sunnah. Sementara lebih banyak amal bukan sunnah. Pemakana alaihi salam, dan tidak ada rasa salaf. Alhamdulillah. Jadi nggak ada amalan sunnah, nggak ada amalan-amalan apa-apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Sekarang kalau amalia salafus saleh semuanya disuruh dihilangkan, gimana itu? Fitnah juga, yang memerintahkan ngilangin itu siapa gitu? Dari kalangan-kalangan kita sendiri juga kan, itu fitnah. Toreko suruh dibuang, tasawuf suruh dibuang. Naudzubillah min dzalik. Itu fitnah itu kan. Wa kana rahimahullah, dan konon Imam Malik rahimahullah yaqulu berkata, hadza zamanus sukut, ini adalah zamannya diam.
wa mulazamatul buyut, dan menetap di rumah, waridho, dan ridho, rela bi aqalil qut, dengan makanan pokok dan kebutuhan pokok yang sedikit. Intaha. Itu zamannya Imam Malik. Ini zamannya harus diam. Zamannya diam di rumah, ridho dengan yang ada, rela dengan yang ada. Itu perkataan Imam Malik. Apakah perkataan ini sekarang? Udah dari dulu kan? Fa idza kana hadzal qaulu min ahlil mi'ah ats-tsaniyah, apabila ucapan ini itu konon, apabila sudah ada ucapan ini dari siapa? Ahlil mi'ah ats-tsaniyah. Pada abad yang kedua, apa? Ke-200. Ya, abad tahun ke-200 Hijriah. Berarti abad kedua. Pakai fabi ahlin nisfitsani. Bagaimana bagi yang hidup tadi, penduduk penghuni pada masa nisfitsani, separuh yang kedua itu, minal qarnil ashir, pada abad ke-10. Alladzi sara al-qadi fihi ala syai'in min dinihi kal qabid alal jamr. Di mana pada abad itu seorang qadi, seorang hakim yang ada dalam masa itu berada pada terkait dengan atas urusan agama seperti orang memegang bara, al-qabid alal jamr. Pada situ. Nah, apalagi sekarang. Kelihatan sekarang modern. Ya, modern. Yang modern saat itu seperti orang menggenggam bara. Zaman sekarang bukan genggam bara lagi. Waman yaktiru ala jamrot tar'a fi kaffihi. Orang yang mampu pada bara tersebut, maka tur'a, dia akan dijaga fi kaffihi. Untuk apa? Melepaskan. Walayarmiha anhu. Tapi tidak membuangnya. Bara dilepas mati, ya kan? Dipegang panas. Makanya bagi orang yang kuat, yang mampu, pegang, jaga. Fikafih, pada telapak tangannya itu, jaga. Walaupun dalam keadaan panas. Nah, kita menjaga diri dari fitnah seperti kita memegang bara. Ngomong gak enak juga, salah. Diam, salah juga, ya kan? Tadi mau dilemparkan. Hadza kataklif bima la yutaq ila ayyahuffa al-'abdu inayatullah. Ini taklif, ini beban yang tidak bisa kita kuat, tidak bisa kita tanggung, kecuali di situ diliputi hamba yang senantiasa diliputi dengan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah ala tibbina wal maut ala syahadati. Amin walhamdulillahirabbil. Makanya di sini kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam perhatian, ya, akan kokoh. Nah, inilah di sini pentingnya bagaimana kita mendapatkan perhatian itu ketika kita berada di masa-masa fitnah tersebut. Ya sekarang. Makanya ketika kita mendapatkan bimbingan-bimbingan spiritual, bimbingan rohani, bersamaan kita dengan para salafus soleh, orang-orang soleh, itu bagian dari perhatian kita dari Allah. Itu kita syukuri. Makanya ini ya, anggap itu ada perhatian, makanya akan lebih hati-hati. Tapi kalau yang tidak mau menerima bimbingan seperti itu, silakan. Dengan apa? Mau berpandangan, mau bertindak, bertingkah, berlaku dengan hasil pikirannya. Tapi insya Allah mengikuti Rasulullah akan dengan cara mengikuti pewaris-pewarisnya, insya Allah dapat inayah, dapat perhatian, dapat pertolongan. Akan jadi kuat menahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini sudah berakhir satu bab. Nanti bab berikutnya insya Allah kita akan lanjut. Jadi sebagai isyarat yang kita dapat baca dari kitab ini, jadi bukan dari kata-kata ya saya memang nggak bisa, hanya sama-sama membaca, menelaah, mengambil hikmah, inspirasi. Mudah-mudahan menjadi sebab perannya para masyayikh untuk terus menjaga, menerangi hati kita dalam kehidupan kita, untuk senantiasa bisa menjaga diri
Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, dan kehidupan dunia sudah penuh dengan fitnah. Kenapa? Karena dari dulu zamannya para salafus soleh aja abad ke-2, abad ke-3, abad ke-10 gitu kan. Sekarang abad ke berapa? 1400. Ya, 14. Sudah lebih banyak lagi. Wa minal taufik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.